Bu Zaro, Bu Nuri, dan juga Bu Suci yang sudah menyempatkan diri dan juga memberikan kesempatan kepada saya memberikan materi tentang sanitasi total berbasis masyarakat, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu kakak sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada penyuluhan pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan dulu, saya Dr. Sania, saya dokter internship di Puskesmas Ngasem. Jadi pada siang hari ini saya akan memberikan materi tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Tadi kan banyak yang belum tahu tentang STBM ya. Jadi STBM itu apa? Berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan, STBM sendiri adalah atau sanitasi total berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan perubahan perilaku, hijin atau kebersihan dan juga sanitasi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi adalah suatu pendekatan di mana nanti adalah suatu upaya untuk merubah perilaku dan penanggung jawabnya itu adalah si masyarakat itu tersendiri. Nah, caranya adalah dengan pemicuan. Pemicuan merupakan cara untuk mendorong perubahan perilaku hijin dan sanitasi individu ataupun masyarakat dengan cara untuk merubah perilaku dan juga kebiasaan dari masyarakat sendiri. Jadi ini adalah pendekatan perubahan perilaku dari masyarakat dan juga untuk masyarakat. Nah, STBM sendiri itu terdiri dari 5 pilar. Yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang ketiga adalah pengelolaan air minum dan juga makanan rumah tangga. Yang keempat adalah pengelolaan sampah rumah tangga, dan yang terakhir adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga dan air dan juga sanitasi. Jadi yang kita bahas yang poin pertama dulu tentang stop buang air besar sembarangan. Kalau di Puskesmas Ngasem ini alhamdulillah sudah tidak ada yang open defecation atau yang tidak mempunyai jamban. Jadi semuanya sudah ada jamban sehatnya. Jadi untuk pilar yang pertama, stop buang air besar sembarangan, memudayakan perilaku BAB yang sehat dan juga jambannya itu harus tangki septic tanknya itu minimal 10 meter dari sumber air minum yang atau sumur kita ya. Kemudian menyediakan dan memelihara sarana BAB yang memenuhi standar dan juga persyaratan kesehatan. Nah, yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan juga dengan air yang mengalir. Nah, di sini harus menggunakan air yang mengalir dan juga harus menggunakan sabun. Nah, kapan waktu-waktu yang tepat untuk kita melakukan cuci tangan dengan air sabun dan juga air mengalir? Yang pertama, sebelum menyiapkan makanan. Karena kan tangan kita bisa saja ada terkontaminasi lekukan ataupun bakteri sehingga nanti akan mencemari dari makanan yang kita olah. Kemudian yang kedua, sebelum makan dan juga memberi makan bayi. Yang ketiga, sebelum menyentuh bayi. Yang keempat, setelah menyentuh kotoran bayi. Dan yang terakhir, setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Karena kan kalau berhubungan dengan kotoran atau buang air besar itu kan cenderung berhubungan dengan bakteri E. coli, dimana itu nanti akan dapat menyebabkan diare kalau misalnya itu gak sengaja kita makan, sehingga kita harus melakukan cuci tangan. Yang ketiga adalah pengelolaan air minum dan juga makanan rumah tangga. Nah, di sini untuk yang pertama membudayakan perilaku pengelolaan air layak minum dan makanan yang bersih dan juga aman, di mana apabila kita minuman itu ya kan nggak semuanya di sini menggunakan air galon ya, ada yang masih menggunakan air besar. Nah, kalau bisa merebusnya itu sampai mendidih, kemudian dilakukan penyaringan, dan juga di tempat penyimpanannya itu harusnya tertutup agar tidak ada lalat maupun kuman-kuman yang masuk. Kemudian untuk air tempat penyimpanannya itu harus dicuci setiap kali minumannya itu habis atau minimal 3 hari sekali. Kemudian memelihara dan menyediakan tempat pengelolaan air minum dan juga makanan rumah tangga. Nah, prinsip untuk makanan, jadi kita harus memilih bahan-bahan makanan yang masih segar, yang tidak busuk, kemudian harus disimpan dengan baik dan juga diolah, dan juga yang ibaratnya kayak kalau milih yang segar kemudian kita bersihkan dan juga kita simpan di kulkas dengan baik. Yang keempat, pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi kalau bisa di rumah tangga itu ada sampah dibedakan, ada sampah yang organik maupun yang anorganik. Jadi yang organik itu seperti sampah-sampah rumah kayak bekas makanan yang masih bisa diuraikan, itu bisa dimasukkan dalam sampah organik. Kalau yang sampah yang anorganik itu seperti kayak botol, plastik seperti itu, yang mana itu nanti bisa kita recycle, kita bisa
gunakan kembali. Kemudian untuk sampah-sampah yang organik bisa diolah menjadikan pupuk kompos. Kemudian yang ini kegiatan pengamanan sampah rumah tangganya. Yang pertama, pembuangan sampah dilakukan setiap hari dan dipilah menjadi yang organik maupun yang anorganik, jadi dipisah sampahnya. Kemudian sampahnya dibuang. Nah, yang terakhir, pengelolaan limbah cair rumah tangga, air dan juga sanitasi. Jadi sebisa mungkin itu limbah-limbah yang bekas kita cuci tangan, bekas kita masak, limbah-limbah rumah tangga itu jangan digenangkan. Jadi kalau bisa ada salurannya. Kenapa nggak digenangkan? Soalnya kalau ada genangan air itu nanti bisa menjadi sarang nyamuk. Kemudian air limbah bekas tinja maupun urin itu harus disalurkan ke tangki septic tank dan dilengkapi dengan sumur resapan. Nah, jaraknya tadi minimal 10 meter dari sumur minum kita. Kemudian air limbah bekas buangan dapur disalurkan ke saluran pembuangan. Jarak tangki septic tank dengan sumber-sumber air minimal 10 meter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kurang lebih mohon maaf apabila ada pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan ke materi yang kedua, yaitu tentang stunting. Ada yang tahu stunting nggak Ibu? Gagal tumbuh, gagal berkembang. Ya. Gagal berkembangnya ini kita bisa ukur dari apanya? Itu udah pernah dengar lah ya paling enggak ya. Jadi saya sini akan menyampaikan sedikit aja ya tentang stunting. Nah, stunting apa sih? Stunting adalah kondisi di mana secara fisik anak-anak itu dia memiliki tinggi badan yang di bawah standar normalnya. Ya, kalau secara fisik mungkin kayak kelihatannya normal, nggak ada standar fisik atau gimana. Tapi kalau kita plot tinggi badan anak tersebut menggunakan tinggi badan yang sesuai dengan usianya, di anak tersebut itu lebih tingginya itu di bawah standar normal. Nah, stunting itu menunjukkan apa? Stunting itu menunjukkan anak tersebut mengalami kekurangan gizi yang kronis. Nah, kekurangan gizi yang kronis ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama bisa karena memang asupan yang kurang, atau bisa karena anak tersebut sering sakit atau sering infeksi, sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh malah digunakan untuk melawan penyakitnya. Nah, ini data dari Survei Status Gizi Indonesia. Ternyata di Indonesia itu 24,4% balita itu stunting. Jadi 1 dari 4 anak di Indonesia itu stunting, Ibu. Padahal stunting ini kan nanti akan sangat berpengaruh dengan perkembangan otak anak kita. Nah, ini kalau data di Jawa Timur, Bojonegoro kita ada di sini. Bojonegoro sampai Tuban itu jadi masih tinggi ya, lebih tinggi dari 23,9%, lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Timur, masih tinggi di Bojonegoro. Nah, anak itu kan tumbuh dan berkembang. Nah, bedanya bertumbuh dan berkembang itu apa? Kalau tumbuh itu sesuai ukuran fisik yang kita bisa ukur, seperti tambah berat badan, tambah tinggi badan. Kemudian untuk berkembang itu perubahan dari fungsi dari tubuh anak tersebut, seperti sebelumnya yang belum bisa jalan sekarang bisa jalan, sebelumnya belum bisa merangkak sekarang bisa merangkak, seperti itu. Nah, untuk bisa mendeteksi dini stunting, kita perlu bisa mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang dari anak kita. Nah, siapa yang harus dideteksi? Semua bayi dan juga anak, terutama bayi yang berisiko tinggi. Bayi yang berisiko tinggi ini bayi-bayi yang lahir dari ibu yang mengalami kurang energi kronis. Jadi ibu-ibu yang pada saat kehamilannya itu berat badannya kurang dari berat badan yang normal, atau ibu-ibu yang pada saat kehamilannya mengalami anemia. Kemudian siapa yang dapat melakukan deteksi? Itu bisa dari orang tua, bidan,
cara mewadah dengan melakukan plot tinggi badan dan juga berat badan anak tersebut ke kurva WHO. Nah, cara mengukurnya ini, karena kalau misalnya belum bisa berdiri, itu kita bisa ukur tinggi panjang badannya menggunakan meteran yang itu, jadi ditaruh di atas kepala dan juga bawah kakinya. Kemudian kalau yang sudah bisa berdiri bisa menggunakan meteran yang itu. Nah, penilaiannya dikatakan normal kalau misalnya dia itu dari 2 sampai -2 standar deviasi. Kalau misalnya dia kurang dari -2 itu dikatakan pendek. Kalau kurang dari -3 itu dikatakan sangat pendek. Nah, ini ya gampang saya. Misalnya anggap aja anaknya umur 1 tahun. Misal anaknya umur 1 tahun kan di sini 1 tahun. Terus panjang badannya anggap saja 70 ya. Berarti nah, kita fokus ini. Ini kan masih antara rentang 2 sampai -2. Nah, ini masih kita bisa katakan dia normal. Tapi kalau stunting itu kalau dia di bawah garis ini. Nah, kalau sangat pendek di bawah ini, kalau di atas 2 tinggi. Ini ada di buku KIA kok tabel. Nah, penyebab stunting itu ada banyak. Yang pertama bisa karena keterbatasan dari layanan kesehatan, termasuk orang ibu-ibu yang tidak melakukan pemeriksaan untuk antenatal care ke fasilitas kesehatan. Karena 2 dari 3 ibu hamil itu tidak mengkonsumsi suplemen gizi yang memadai sehingga anemia. Dan kalau anemia otomatis aliran darah, aliran nutrisi yang ke anaknya akan terganggu sehingga pertumbuhan anaknya juga akan terganggu. Kemudian yang kedua ada pengasuhan yang kurang baik, seperti kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi pada anak. Jadi yang anak seharusnya mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan ternyata tidak mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan. Atau anak yang seharusnya mendapatkan MPASI sampai umur 2 tahun itu tidak menerima MPASI. Ada kan kemarin saya dapat kasus balita 2 tahun gizi buruk, ternyata sampai umur 2 tahun itu tidak mendapatkan MPASI, jadi hanya mendapatkan ASI. Kemudian yang ketiga karena kurangnya akses ke air bersih dan juga sanitasi. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya kebersihannya kurang, otomatis anak tersebut kan rentan terkena infeksi, jadinya gampang sakit. Nah, kalau gampang sakit, energi yang seharusnya buat tubuh malah buat lawan sakitnya. Nah, jadi status gizi anak itu mulai dipengaruhi dari status gizi ibu saat masih hamil. Bahkan jauh sebelum itu sebenarnya, saat ibu masih mempersiapkan kehamilannya. Nah, ini pertumbuhan hubungan stunting dan juga perkembangan otak. Jadi pada saat lahir, otak bayi itu 25% berat dari otak dewasa. Nah, seiring berjalannya waktu, pada saat usia 2 tahun, otaknya itu sudah berkembang sampai 70-80% dari otak dewasa. Nah, pada saat usia 5 tahun sudah sampai 90%. Ini kita bisa lihat yang gambar yang sana yang ada biru-birunya itu gambaran sinap-sinap di otaknya anak yang stunting dan juga anak yang sehat. Bisa dilihat bahwa anak yang stunting itu sinap-sinap di otaknya itu dia lebih sedikit daripada anak yang sehat, sehingga akan mengalami gangguan pertumbuhan maupun perkembangan. Nah, ini masalah gizi. Jadi 1000 hari pertama itu sangat penting dimulai dari saat kehamilan. Itu bisa dilihat sinap-sinapnya ya pada saat 2 tahun 2 years itu sama dengan dewasa itu hampir sama. Jadi 1000 hari pertama itu maksimalkan untuk gizi anak tersebut, karena perkembangan otak sangat pesat pada 1000 hari pertama. Jadi pas kita dewasa ini masih berkembang, tapi ya hanya dikit dibandingkan saat dulu masih di bawah 2 tahun. Nah, pada anak yang usianya masih kurang dari 1 tahun, energi yang kita makan, yang dimakan anak tersebut itu 60% itu dipakai untuk perkembangan otaknya. Sehingga kalau misalnya nutrisinya kurang, anak-anak stunting, otomatis otak yang akan jadi korban kalau misalnya gizinya kurang. Nah, cara pencegahannya dengan menggunakan pada anak usia kurang dari balita, kurang dari 6 tahun atau anak balita dengan memberikan ASI yang eksklusif. Kemudian memberikan ASI yang benar. Kemudian memantau berkala berat badan, panjang badan dan juga lingkar kepala. Yang harus
harus tahu tanda-tanda kegawatan, kapan ke dokter, dan juga kapan bayi dikatakan ada pertumbuhan di bawah garis merah ini. Jadi dikatakan bahwa garis merah kalau misalnya dia tidak naik berat badan atau malah turun, itu kita katakan sebagai bahwa bayi itu masuk ke dalam bawah garis merah. Kemudian kapan anak kecil harus dibawa ke dokter? Yang pertama, kalau misalnya demam tinggi, kemudian diare, sesak napas, kurang makan, berat banyak, bentol-bentol, kemerahan, kejang, atau penurunan kesadaran. Nah ini contoh-contoh menu-menu MPASI nanti bisa dilihat di buku kaya. Atau nanti juga Mbak Zaro ada yang memberikan contoh MPASI dan juga makanan gizi-gizi seimbang, nanti ada gambar-gambarnya. Nah, cara mencegah stunting yang pertama dengan memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Kebutuhan gizi ibu hamil ini termasuk memberikan tablet tambah darah minimal 90 hari atau selama kehamilan. Kemudian juga pemberian asam folat dan juga pemberian makanan tambahan pada ibu-ibu hamil yang kurang alergi kronis atau ibu-ibu hamil yang dia berat badannya kurang dari normal pada saat sebelum hamil. Nah, kemudian selain itu juga imunisasi eksklusif selama 6 bulan, termasuk di sini adalah imunisasi, kemudian pemberian vitamin A pada saat usia kurang dari 1 tahun dan juga setiap bulan Februari dan juga bulan Agustus. Kemudian termasuk pemberian obat cacing dan juga memantau terus pertumbuhan anak di posyandu dan MPASI sampai usia 2 tahun, serta perilaku kebersihan di air bersih, kebersihan itu dan juga lingkungannya. Baik, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang